Kisah pertama datang dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kisah ini dimulai saat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Pada saat itu, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang dikenal sebagai salah seorang kiai yang sangat konsen terhadap keberadaan NU. Tatkala terjadi konflik antara NU dan politisi pada tahun 1982, Kiai As'ad bersama kiai-kiai lain seperti Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Mashkur, Kiai Haji Mahrus Ali berperan penting dalam usaha meluruskan arah strategi perjuangan NU yang sebenarnya. Jadi, peran Kiai As'ad dalam NU tidak diragukan lagi. Tentu saja Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini berbenah diri untuk menyambut pelaksanaan muktamar tingkat nasional yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia saat itu Bapak Soeharto. Dalam buku Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, buku riwayat hidup dan perjuangan beliau, diceritakan bahwa menjelang kehadiran Presiden Republik Indonesia, persiapan lapangan untuk mendarat helikopter ditangani oleh petugas khusus. Saat itu, beberapa petugas mengadakan penyiraman lapangan sodong sekitar 2 km dari lokasi Pondok Sukoharjo. Maklum, ketika itu cuaca sangat panas sehingga debu-debu kemungkinan besar akan berterbangan ketika helikopter yang dinaiki presiden dan rombongan mendarat. Lapangan sodong itu perlu disiram air demi kenyamanan. Petugas pun mendatangkan truk tangki berisi air guna disemprotkan ke lapangan yang kering itu. Saat beberapa petugas tengah sibuk melakukan penyiraman lapangan, tiba-tiba Kiai As'ad muncul. "Memakai uang siapa menyirami lapangan seluas ini?" tanya Kiai As'ad kepada petugas. "Jika pemerintah memiliki banyak uang, lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki jalan di sebelah utara saja. Percuma menyirami lapangan ini, sebentar lagi akan turun hujan. Pak Harto tidak mendarat di lapangan ini," dawuh Kiai As'ad. Komandan lapangan yang ditugasi untuk memimpin penyiraman lapangan itu pun merasa serba salah. Ia menjawab, "Kami hanya melaksanakan tugas dari atasan, Kiai." Kiai As'ad diam dan kemudian kembali ke pondok pesantren. Benar saja, sesaat setelah Kiai As'ad meninggalkan lapangan, tiba-tiba rintik-rintik hujan turun dan kemudian hujan pun semakin lebat. Lapangan sodong pun basah oleh air hujan. Subhanallah, karomah dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Sukoharjo. Kisah kedua datang dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul merupakan ulama asal Kalimantan Selatan yang dikenal selalu menaungi umatnya dengan kasih sayang. Beliau adalah sosok ulama karismatik dan dikagumi banyak orang, khususnya di Kalimantan Selatan itu sendiri. Dikisahkan salah satu karomah beliau, saat itu sedang terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Kondisi itu membuat sejumlah daerah mengalami kekeringan karena hujan sudah lama tidak turun. Alhasil, beberapa sumber air mengalami kekeringan. Masyarakat sekitar pun dibuat cemas dengan keadaan tersebut. Dengan kondisi cemas, sudah barang tentu masyarakat menginginkan agar hujan segera turun di daerahnya.
Akhirnya masyarakat pun memberanikan diri datang ke Abah Guru sekumpul dengan harapan hujan mampu turun atas doanya. Singkat cerita, Abah Guru sekumpul kemudian keluar rumah dan menuju pohon pisang yang masih berada di dekat rumahnya. Dengan karomah wali yang dimilikinya, Abah Guru sekumpul kemudian menggoyang-goyangkan pohon pisang tersebut. Tak lama setelah itu, hujan pun turun dengan derasnya berkat karomah wali Abah Guru sekumpul. Itulah kisah keramat wali Abah Guru sekumpul yang mampu mendatangkan hujan hanya dengan menggoyangkan pohon pisang. Subhanallah. Kisah selanjutnya datang dari Kiai Haji Adlan Ali Cukir, Jombang. Dikisahkan bahwa Kiai Adlan tidak memerlukan pawang hanya untuk menurunkan hujan, namun hujan sendirilah yang akan turun dengan deras ketika Kiai Adlan membaca kitab matan takrib bab solat istisqa atau solat memohon hujan. Pada setiap bulan Ramadan, Kiai Adlan membacakan kitab matan at-takrib di serambi Masjid Pondok Pesantren Tebu Ireng, tepat di posisi yang dulu digunakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari mengajar. Kiai Adlan duduk di sana, sedangkan para santri mengitarinya sebagai halaqah ilmiah, seperti yang diterangkan oleh guru-guru kami. Dalam pengajian ini ada karomah Kiai Adlan yang tampak di setiap tahunnya. Ketika pembahasan tepat pada bab istisqa, anehnya langit Tebu Ireng menjadi gelap. Kemudian tiba-tiba saja bulan Ramadan yang meskipun musim kemarau tetap turun hujan deras yang mengguyur halaman pondok pesantren Tebu Ireng. Langit pun dibuat malu oleh Kiai Adlan. Ia tidak pernah dipandang oleh Kiai Adlan karena ketika jalan Kiai Adlan melihat ke bawah terus-menerus. Ketika ia disindir lewat pembacaan bab istisqa, maka ia langsung menangis menurunkan air mata hujannya. Mungkin begitu penyebabnya setiap kali Kiai Adlan ngaji solat istisqa langsung turun hujan. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak santri Tebu Ireng saat itu. Selain itu, ketika Kiai Adlan pulang ke rumah setelah ngaji kitab di Tebu Ireng, meskipun di tengah hujan tubuhnya tidak basah, ia juga tak perlu pawang hujan untuk hal ini. Seakan hujan memang akrab dan bersahabat dengan Kiai Adlan. Subhanallah. Kisah berikutnya datang dari Kiai Haji Maimun Zubair atau yang lebih akrab disapa Mbah Mun. Dikisahkan suatu ketika Mbah Mun sedang mengisi pengajian yang tepatnya terjadi pada tahun 2013 di Kudus. Saat itu Mbah Mun tengah memberikan kajian di halaman sebuah rumah. Puluhan jamaah hadir. Mereka terlihat menyimak kajian dari Mbah Mun di bawah tenda yang dipasang di halaman rumah. Di tengah kajian, hujan tiba-tiba turun. Panitia bangkit dan mempersilakan Mbah Mun pindah ke dalam ruangan agar tidak terkena hujan. Namun Mbah Mun menolaknya. Sementara para jamaah tampak mencari lokasi yang tidak terkena hujan. "Kalian kok pada pindah? Nanti kalau jamaah habis, ya saya masuk ke rumah," kata Mbah Mun yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Tak lama Mbah Mun membaca doa, "Allahumma
hawalaina wala alaina, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan turunkan kepada kami untuk merusak kami. Diterangkan dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas, Nabi Muhammad SAW juga sering membaca doa ini untuk mengalihkan hujan. Mbah Mun kemudian membaca doa tersebut sampai 3 kali. Usai membaca doa, tokoh Nahdlatul Ulama itu mengajak para jamaah membaca surah Al-Lahab sebanyak 3 kali. Usai membaca surah tersebut, Mbah Mun kemudian berdoa kembali. Jamaah yang hadir pun mengaminkan doa Mbah Mun ketika itu. Usai membaca doa, tak lama hujan berhenti. Mbah Mun pun kembali melanjutkan kajian bersama para jamaah yang hadir. Wallahu a'lam bishawab. Kisah terakhir datang dari Habib Soleh Tanggul yang menurunkan hujan dan dihentikan oleh Habib Hadi. Suatu ketika Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi mengunjungi rumah Habib Soleh Tanggul. Singkat cerita, setelah sekian lama Habib Hadi hendak pamit pulang, namun Habib Soleh Tanggul masih berharap untuk berbincang lebih lama. Oleh karenanya, Habib Soleh mengusuli sahabatnya itu, "Ente jangan pulang dulu, itu di luar masih hujan lebat," kata Habib Soleh. Padahal sebelum itu langit cerah. Habib Hadi pun ngotot ingin segera pamit pulang. Habib Hadi bergegas keluar dan berdiri tepat di teras depan rumah Habib Soleh. Habib Hadi kemudian mengibaskan sorban ke arah langit dan tak sampai hitungan menit hujan pun berhenti seketika. Habib Soleh Tanggul tertawa dan mengatakan kepada sahabatnya, "Akhirnya ente keluarin juga simpanan ente. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Demikianlah kisah karomah para wali-wali Allah yang begitu luar biasa. Semoga kita memperoleh barokahnya dan bisa berkumpul dengan beliau-beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin.